Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kamu sih ya. Kamu deh, kamu. Jumpa lagi bersama kita di Ngobrol santai. Ini nggak usah serius-serius ya teman-teman ya. Perasaan dari kemarin kita serius terus deh. Ya karena emang ke bawah suasana. Ya wajar ya. Ke bawah suasana. Aduh, ini udah part keberapa nih? Part ke. Gak tau lah ya, pokoknya part sekian aja. By the way nih, kita mau bahas apa nih? Kita ngobrol-ngobrol biasa aja sih sekarang karena ya. memang belum ada request juga dari teman-teman, jadi ngobrol-ngobrol biasa aja. Teteh pernah nggak denger istilah good looking? Sering banget loh. Maksudnya tuh kan gak aneh lagi ya teman-teman ya. Terus Teteh pernah denger gak statement kayak gini, katanya kesejahteraan itu untuk rakyat-rakyat good looking, katanya gitu. Pernah nggak? Pernah banget. Berarti karena Teteh kan kaum di good looking nih. Bisa aja. FYI ya teman-teman, Teteh tuh cantik banget. Teteh kan ya kan perempuan. Ya, iya perempuan. Aku juga cantik, tapi biasa aja cantiknya. Kaum good looking nih ya, yang Teteh rasain. Pernah nggak dapat perlakuan istimewa dari orang-orang karena Teteh good looking nih? Yang Teteh rasain nih, ini mah kayak misalkan nih Teteh datang ke suatu forum terus tiba-tiba karena penampilan Teteh yang menarik, misalnya menarik buat orang lain, Teteh kayak sini gitu, atau enggak kayak diperlakukan istimewa aja gitu. Pernah nggak? Gimana ya? Kayaknya pernah sih, karena aku juga pernah sering satu forum sama beliau. Jadi aku sih sebenarnya nggak terlalu kayak ngerasa ya, tapi karena Teh Anis nih yang bilang gitu, nih kamu kayak gini nih, kalau aku mah enggak atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya aku ngakuin atau gimana kayak gimana gitu kan, kayak ngakuin gue tuh good looking gitu ya. Gitu. Enggak lah. Ini ya udah gini deh, berdasarkan pengalaman aku deh ya, pernah satu forum sama Teh Ian nih. Jadi karena Teh Ian itu menarik ya kan, menarik dari segi wajah, bentuk tubuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Kadang ketika aku barengan sama beliau tuh, beliau lebih dapat perhatian yang lebih gitu dari misalkan dari yang ada di forum itu. Sebenarnya aku nggak apa-apa, maksudnya tuh nggak yang iri dan sebagainya, nggak apa-apa. Cuman ini kan pengalaman bahwa ya betul orang-orang good looking itu punya kayak punya kekuatan tersendiri gitu. Meskipun jangan kayak gitu. Pokoknya orang-orang good looking tuh punya kekuatan tersendiri gitu. Nah kalau orang-orang yang gak good looking, kurang good looking tuh harus punya effort dulu biar bisa diperlakukan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan gini Teh, aku dulu di sekolah di SMP kan Teteh tahu bentuk tubuh aku kan gempal ya, terus juga kulitnya yang sawo matang menuju buruk gitu guys Teh. Karena sawo matang yang menuju buruk gitu. Terus bentuk wajah juga yang memang karena tubuhnya besar jadi kan ikut lebar juga kan wajah, hidung dan lain sebagainya. Istilahnya kurang good looking lah ya, sebut kurang good looking. Aku punya satu temen yang dia tuh bener-bener good looking, dari atas sampai bawah tuh good looking, kayak sempurna banget gitu. Sempurna kayak gitu ya. Setiap di kelas gak pernah satu hari pun aku gak dihina sama temen-temen cowok. Gak pernah satu hari tuh kayak satu hari gak ngehina aku tuh kayaknya mereka mulutnya tuh gatel gitu. Dan satu hari gak pernah terlewatkan si temen aku yang good looking ini tuh kayak digodain, kayak diperlakukan baik dan sebagainya. Dulu sih waktu SMP tuh suka sakit hati, suka kayak kalau dibilang gendut atau hitam atau itu tuh suka ada perasaan kok kayak gitu sih ke aku mah gitu kalau dulu pas SMP. Tapi sekarang tuh justru malah ketika kita gak justru malah bersyukur dengan keadaan yang kayak gini. Karena apa? Karena dengan keadaan kita yang kayak gini, kita nggak akan macam-macam sih, nggak akan mau macam-macam. Maksudnya tuh kayak nggak akan sok-sokan lah gitu. Tahu nggak lagu Dul Sumbang yang Runtah itu?
Iya, Liriknya coba teh nyanyiin teh coba. Coba Suaranya, nyanyiin teh. aduh, Kalau jangan gitu, dia tuh suaranya enak. Gak lah, Tanis aja lah. Oke. yang nyanyi. Kan di liriknya tuh kayak nah aku naon nu geulis loba nu bangor. Jadi artinya tuh kebanyakan orang-orang yang nakal itu orang-orang yang good looking. Dan aku tuh untuk sekarang ya teh bersyukur dengan keadaan aku yang kayak gini. Nah aku nggak berani untuk macam-macam karena ada yang sampai ada yang bilang gini, yang jelek tuh harus diam katanya gitu. Jahat banget sih. Udah agak jahat kalau aku mungkin buat sebagian orang jahat. Tapi kalau buat aku pribadi emang iya benar teh. Karena apa sih yang mau kita pamerin gitu. Tapi bukan berarti yang good looking juga gak harus semena-mena, enggak. Kayak gitu. Kalau Teyan gimana nih? Ada nggak pengalaman Teyan bareng sama yang good looking terus Teyan tuh kayak tersingkirkan gitu? Pastilah ya, pernah dan ngalamin banget di sekolah dulu lah ya. Pernah, terus dimana ada suatu kejadian nih ketika aku mau pulang misalnya pulang sekolah, dan temen aku juga mau pulang sekolah, dan yang dapet tawaran buat buat pulang tuh temen aku gitu, bukan aku. Wah, Jadi sedih banget. ya udahlah, aku sih ngewajarin aja karena ya tadi juga kata Tanis, kadang-kadang yang good looking itu punya effort, punya kekuatan tersendiri untuk dapat penghargaan dari orang lain gitu. Meskipun memang dia juga yang menurut kita nih good looking, dia juga nggak ngerasa kayak gitu. Jadi di luar kendali mereka juga gitu, mereka jadi punya perlakuan spesial yang seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman nih, jadi kan kalau misalnya good looking itu gimana pandangan teman-teman yang lain gak sih? Jadi nggak ngerasa diri kita good looking. Nggak boleh kan kayak gitu. Jadi masuknya apa sih namanya kalau sombong, gitu? Sombong ya. Takabur. Jadi istilahnya gitu. Jadi ya wajar lah misalnya kalau ada teman-teman yang bilang teman-teman misalnya, ih kamu good looking atau gimana, ya udah ini berarti pemberian dari Allah gitu, yang harus kembalikan kita syukuri. Lagi pujiannya ya. Kembalikan lagi pujiannya sama Allah. Dan di samping itu kita juga nggak boleh kayak karena ngerasa kita gitu jadi ya udahlah, kalau ada teman kita yang kayak gitu ya udahlah situ mah misalnya gitu, nggak boleh teman-teman. Jadi teman-teman juga harus saling support gitu. Kalau misalnya ada teman-teman sesama yang perempuan ya, sesama perempuan, bisa jadi apa yang kita punya misalnya dia nggak punya, tapi apa yang dia punya kita nggak punya gitu. Terutama nih akhlak lah ya. Wah, bisa jadi orang-orang yang menurut orang lain lah nggak good looking justru akhlaknya lebih bagus misalnya gitu. Kebanyakan sih gitu. Kebanyakan ya. Jadi tapi aku bukan berarti aku merasa lebih baik ya, enggak gitu dong. Jadi mungkin di Tanis juga ada hal-hal yang aku nggak punya dari dia, atau begitupun sebaliknya. Ya begitulah kehidupan ya teman-teman. Jadi kita jangan merasa si paling kalau sekarang. Iya tuh zaman sekarang si paling good looking, si paling jelek dan lain sebagainya. Si paling karena apa-apa yang ada di diri kita belum tentu ada di orang lain. lain. Intinya tuh bersyukur kali ya. Jadi bersyukur dengan apa yang kita punya. Kuncinya sih di dalam hati kita tuh harus terus syukuran gitu. Jadi jangan mikirin itu good looking, aku nggak good looking, gimana ya. Kalau misalnya gitu terus gak bakalan ada rasa syukur nih di teman-teman. Iya. Jadi kalau misalnya kembali lagi kayak Teh Anis tadi, jadi aku tuh ngerasa kalau sekarang tadi kan bersyukur banget katanya gitu. Aku nggak digodain lah sama orang-orang yang berniat yang tidak bagus untuk kita. Kalau kemana-mana teh aman gitu. Jadi karena nggak cantik teman-teman. Karena ada temen juga yang bilang ya mereka tuh good looking lah ya. Mereka bilang aku ngerasa risih gitu karena aku tiap kemana-mana digodain. Justru ya udahlah, kita mah kaum yang kurang good looking, bersyukur aja justru gitu. lebih aman justru ya kayak gitu. Jangan insecure, banyak bersyukur lah. Nah, jangan insecure katanya, harus banyak bersyukur nih teman-teman. Justru insecure itu ketika kita tuh gimana?
ketika temen yang boleh insecure tuh boleh ketika apa? insecure tuh ketika apa Kalau Anis menurut nih? aku pribadi, aku ya standar insecure aku adalah ketika teman-teman aku bisa melakukan banyak kebaikan tanpa pamrih. Aku insecure banget. Terus ketika teman-teman aku bisa belajar dengan waktu yang lama, tapi mereka nggak ngeluh. Terus ketika teman-teman aku punya ilmu yang banyak banget, tapi mereka nggak sombong. Insecure banget gitu. Jadi insecure-nya itu insecure yang emang bener-bener nih. Jadi yang bisa mengubah kita, bisa memotivasi kita gitu. Kita tuh insecure terhadap orang yang kayak tadi Tani sebutin gitu. Kalau dulu mah waktu sekolah kadang suka punya pikiran gini, nah Ai Batur mah mancung gitu, kenapa orang lain mah hidungnya bagus, bibirnya bagus, matanya bagus, kok aku mah enggak. Terus kenapa orang lain mah putih-putih tapi aku hitam gitu kan. Dulu mah insecure-nya kayak gitu. Jadi insecure nanti ke hal yang emang gak bisa kita ubah. Gak bisa kita ubah. Karena kalau misalkan kita boleh minta ya sama Allah, gak ada yang mau dilahirkan jelek. Gak mungkin ada yang mau dilahirkan jelek, gak mungkin ada yang mau dilahirkan dengan hidungnya ke dalam ya, mancungnya. Jadi Allah tuh udah nyiptain manusia tuh dengan sesempurna mungkin. Iya gitu, jadi nggak usah dirubah-rubah lagi ya, nggak usah operasi plastik kali ya Teh. Betul banget. Tapi kadang suka pengen sih ada pikiran buat operasi plastik ya. Tapi pasti kalau misalkan operasi plastik karena memang bukan bentuk sempurna kita, ada aja ya kurangnya gitu. Karena itu udah melawan ketentuan, melawan kodrat. Nah kayak gitu. Pokoknya kalau ngomongin soal good looking tuh aku banyak banget pengalaman karena aku adalah yang kurang good lookingnya. Jadi ngerasa bahwa orang-orang good looking ngerasa benar bahwa orang-orang good looking tuh punya kekuatan tersendiri untuk mendapatkan atensi dari orang-orang gitu. Banyak yang berpendapat kayak gitu sih. Iya, bukan berpendapat kayak gitu tuh bukan karena tidak ada opini apa-apa ya, maksudnya tidak ada bukti, karena berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman kebanyakan gitu. dari SMP sampai SMA sehari kalau nggak dihina tuh kayaknya nggak apa sih namanya tuh nggak puas gitu mereka tuh. Tapi aku pribadi sih dulu memang sakit hati tapi nggak pernah ngelawan sih, karena memang keadaannya kayak gitu. Ketika aku disebut katanya si genut atau si hitam, ya udah, karena memang faktanya kayak gitu, aku nggak ngelawan. Cuman kalau sakit hati sih iya ya, iri sama yang good looking sih ada kalau dulu. Wajar ya, tapi buat pemikiran usia labil dulu ya, masih berpikiran seperti itu wajar banget teh. Iya, karena belum ada kedewasaan mungkin ya. Kedewasaannya belum muncul. Penguatan diri juga kita belum ada. Iya. Motivasi ke diri kita juga dulu belum ada. Tapi setelah kita melalui beberapa perjalanan kehidupan gitu teh. Jadi mindsetnya beda kita tuh tadi. Tapi ini pengalaman aku baru-baru di kampus ya. Waktu itu aku lagi ada acara gitu di kampus. Terus aku punya temen ya, itu gede banget badannya, tapi cantik biasa aja sih, maksudnya tuh nggak terlalu jelek, nggak terlalu cantik juga, terus juga nggak terlalu hitam, tapi badannya gede banget gitu. Kalau misalkan dia lewat, waktu itu tuh dia lewat diboncengin ya, naik motor sama temennya. Itu tuh satu angkatan, nggak satu angkatan sih, maksudnya tuh satu berkelompok yang ada di situ tuh kayak ngetawain gitu loh, kayak ngetawain, ngeledek karena ngeboncengin orang yang gede gitu. Aku tuh ngerasa sakit hati iya gitu, karena dia tuh perempuan, terus juga nggak selayaknya kayak gitu. Terus kayak kenapa orang-orang tuh selalu punya standaris, nggak, maksudnya tuh gini, kenapa orang-orang tuh selalu nggak mikirin perasaan orang lain gitu loh teh. Karena ngaji rasa gitu. Ya, ngaji rasa. Karena tuh mikir, ya Allah, kok sampai diketawain gitu kan, pastinya kan si orang itu tuh ngerasa sakit hati gitu. Dan di kampus pun kayak jarang ada yang nemenin gitu. Tapi aku pribadi bukan sombong ya, tapi karena aku pernah ngerasain apa yang dia rasain kan selama SMP dan SMA tuh kayak dihina-hina gitu tuh.
nggak enak, jadi aku suka nemenin beliau Jadi gitu. ngerangkul gitu. Ngerangkul. Aku nggak mau sampai beliau ngerasa beliau dikucilkan kayak gitu. Jadi luar biasa sekali ya Teh Anis ini gitu. Jadi biasa aja. maksudnya enggak, jadi karena pengalaman-pengalaman yang beliau rasakan gitu dulu, jadi bisa Jadi ada empati kepada orang lain. kepada orang lain. Iya. Emang harus seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh semena-mena ya, nggak boleh seenaknya, nggak boleh teman-teman ngerasa kayak aku mau Teman-teman lebih baik daripada yang lain. itu nggak boleh banget. Teman-teman lebih cantik daripada yang lain, meskipun pada kenyataannya emang gitu ya. Cuman jangan sampai Tapi teman-teman pastilah. merendahkan orang-orang yang di bawah teman-teman gitu. Pasti ada kekurangan di balik itulah yang kita miliki, dan ada juga hal yang kita nggak miliki tapi orang itu milikin gitu misalnya. Iya. Jadi banyak-banyakin bersyukur lah ya pada intinya. Terus jangan insecure. Insecure-nya itu boleh, tapi ke hal-hal yang bisa memotivasi kita buat menjadi lebih baik lagi. Iya kayak gitu. Jangan insecure ke hal yang emang kita tuh nggak bisa Mengubah itu semua. Ya tadi juga insecure ke bentuk fisik, badan, bentuk fisik. badan, Untuk wajah. bentuk wajah. Nggak boleh ya teman-teman ya. Karena sekali lagi kalau misalkan kita bisa request gitu sama Allah, pasti nggak akan ada yang minta dilahirin kayak gitu ya. Aku aja pribadi, aku nggak minta dilahirin dengan hidung pesek, aku nggak minta dilahirin dengan mata yang nggak bagus tebelok gitu ya, nggak belok gitu. Karena kita nggak bisa request, kita cuma menerima aja kayak Bersyukur aja. Kita masih diberi mata, kita masih diberi hidung, kan banyak dengan fungsinya ya. dengan fungsinya tentunya, karena banyak orang teman-teman kita yang lahir tanpa hidung, yang lahir tanpa mata, meskipun ada mata tapi nggak bisa ngelihat, tidak berfungsi. tidak berfungsi Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kita ngelihatnya itu bukan ke yang lebih atas di kita, justru harus kalau dari segi itu ya, kalau dari segi Iya. fisik. Jadi rasa syukur kita bisa bertambah dengan melihat yang lebih misalnya lebih rendah daripada kita. Dan gini, buat temen-temen, jangan pernah temen-temen membuat orang-orang yang mungkin kurang good looking itu tidak nyaman. Kayak misalkan kayak menghinanya, atau enggak menertawakan mereka ketika mereka berbuat salah, atau ketika mereka lewat di depan teman-teman. Jangan sampai kayak gitu. Harus saling menghargai ya, gak sih? Iya sih Teh, harus saling menghargai. Jangan sampai menghina, karena ketika kita menghina seseorang berarti kita menghina yang menciptakannya ya kan, kayak gitu. Jadi rasa empati kita tuh ditambahin lagi lah. Iya kan, sekarang tuh ada yang namanya larangan untuk body shaming ya, body shaming, tapi nggak boleh. tapi kebanyakan orang masih belum sadar gitu, masih belum sadar. Dengan misalnya bilang ih kamu gendutan ya, itu kayak udah dengan bilang itu aja itu udah masuk ke body shaming. Iya, kan aku pernah ada pengalaman, aku juga udah pernah share di Instagram. Aku tuh waktu itu ketemu sama teman lama SD. Aduh disebutin lagi. Apa-apa lah, yang penting Temen lama deh pokoknya. namanya gitu. Teman lama. Terus masuk ke satu supermarket, terus ketemu. Waktu itu pada saat itu memang aku belum mandi ke supermarket tuh. Jadi dengan keadaan wajah yang kerma caludih gitu tah, beki caludih gitu kan. Terus dia bilang gini, "Ih Anis mukanya suka perawatan enggak?" Katanya kayak suka pakai skincare enggak? Kedua aku tuh jawab seadanya, kadang pakai kadang enggak, aku bilang gitu. Ih sayang banget, coba deh kalau kemana-mana tuh pakai skincare atau enggak yang paling dasar deh gitu katanya. Pakai apa? Pakai sunscreen yang paling dasar. Aku cuma bilang ya siap. Terus awalnya sih emang biasa aja, cuman kayak makin kesini tuh kok orang-orang tuh nggak bisa basa-basi yang baik gitu ke orang yang baru ketemu setelah sekian lama gitu kan Teh. Kan kalau kita ketemu sama orang yang baru tuh kayak hey apa kabar Ada gitu itu kan, loh, ada adabnya ketika Iya, kita apa kabar, terus kayak nanya kan, misalnya nanya kabar dan nanya sekarang kerja di mana atau kuliah di mana, kan itu masih wajar. Tapi kalau misalkan baru ketemu udah nanya, ih kamu perawatan nggak itu wajahnya, ih kamu mah gendutan ya sekarang, ya Allah makin lintuh gitu. Itu tuh udah kayak melanggar ya sih Teh, melanggar apa ya, kayak udah body shaming aja gitu. Jadi lebih harus ke merhatiin adab-adab ketika kita bertemu dengan kawan lama.
kayak gitu. Dengan orang baru juga harus sopan, dengan orang lama aja harus sopan. Orang lama dengan teman lama aja kalau ketemu baru lagi kita harus sopan, apalagi dengan orang yang baru. Itu pengalaman aku agak ngamuk sih ya waktu itu di Insta Story, karena menurut aku itu basa-basi yang udah dilupain loh, basa-basi di Nggak kita seharusnya tuh. diomongin gitu. Ya, jadi budaya basa-basi di kita tuh udah bener-bener gak ada, karena orang-orang tuh kayak ketemu, ih kamu gendutan, ih kamu belum nikah, kapan nikah, kan itu tuh gak baik banget ya, melanggar privasi juga ya gak sih? Kayak gitu, jadi harus lebih ditingkatkan gitu kan, Harus ada banyak-banyak kita. belajar gitu ya ketika kita ngomong sama temen gimana, sama orang-orang yang di atas kita gimana, kita gimana. Harus tahu keadaan lah Harus tahu ketika kita mau mengomentari penampilan seseorang, ketika kita mau mengomentari apa yang ada di badan seseorang, itu harus tahu tempat gitu ya teh. Kalau kita lagi berdua nih, nggak di tempat rame, nggak di tempat umum. Kalau di tempat ramai sih itu menurut aku lebih ke menghina, bukan memberitahu. ngenasihatin juga kan, jangan di depan orang banyak. Iya gitu. Kalau misalkan mau ngasih tahu, coba tipsnya biar gak gendut, coba kalian dulu, tuh diajak kayak dulu, ajak kemana gitu buat ngobrol langsung berdua yang gitu. privacy Jangan di gitu tempat lah. umum, karena itu jatuhnya menghina. Dan aku tuh punya standar ketika orang-orang mau mengkritik aku gitu, meski yang ada di badan aku misalkan ya, mau mengkritik fashion dan lain sebagainya, aku punya standar. Ketika mereka mengkritiknya dengan cara yang baik, adab yang baik, di tempat yang baik juga, dengan bahasa yang baik, aku pasti terima saran-saran dari mereka. Tapi kalau misalkan mereka mengkritiknya tuh di tempat umum dengan bahasa yang frontal gitu kan, terus dengan bahasa yang kurang enak didengar banyak orang dan lain sebagainya, aku nggak akan pernah terima sih itu kayak gitu sih tuh standar. Mungkin orang lain juga sama sih ya kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang mengkritik kita dengan ya nada yang tidak baik itu kadang susah untuk diterima, gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman tuh kehilangan adab teman-teman ya dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu. Harus ditata, kalau ketemu orang tuh jangan asal jeplak gitu ya. Kayak gitu. Gimana lagi teh? Lu bingung ya? Ngomongin good looking tuh gak akan pokoknya ngomongin good looking pasti kesananya tuh kayak ada insecure, terus ada bersyukur. Kita memilihnya yang mana? Mau memilih bersyukur atau insecure? Gitu. Kalau ngomongin fisik ya. Insecure juga boleh sih tadi kan, tapi bukan ke arah fisik ya. Iya, jadi kalau misalkan ngomongin soal good looking fisik, ada dua pilihan, insecure atau bersyukur ya, gitu. betul. Dan itu menentukan banget loh, menentukan sikap teman-teman. Sikap kedepannya. teman-teman kedepannya kayak gimana. Pasti. Kalau teman-teman insecurean, gak jarang loh teman-teman yang maksudnya orang-orang di sekeliling kita yang suka insecurean tuh selalu menjatuhkan orang lain, selalu memandang ada aja kurangnya dari orang lain. Tapi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang selalu menerima apapun yang ada dalam diri mereka tuh kayak fine gitu, ketemu orang tuh yang dilihat tuh bukan keburukannya tapi kebaikan-kebaikannya gitu. Ya kurang lebih soal good looking dan insecure juga bersyukur. Teman-teman yang sudah punya kelebihan, dikasih kelebihan sama dengan Allah, wajah yang baik, yang cantik misalnya, yang good looking, coba teman-teman bersyukur, manfaatkan hal tersebut ya untuk di jalan Allah, manfaatkan di jalan Allah. Dan untuk teman-teman yang mungkin kurang good looking, teman-teman harus tetap bersyukur juga dan kalau misalkan mau jadi pasti lebih cantik ya ada usaha. Pasti punya kelebihan juga loh teman-teman. Ya ada kelebihan. Kalau misalkan teman-teman mau jadi cantik kayak teman-teman yang udah good looking, kan ada usaha kayak skincarean. Tapi skincarean mahal sih ya. Tapi nggak apa-apa, kan ada skincare yang murah. Skincarean kayak kemana-mana tuh rapih, kayak gitu dirapihin gitu. Bersyukur. Meskipun teman-teman yang kurang good looking perlu effort dulu ya, perlu usaha yang lebih dulu untuk mendapatkan atensi dari orang-orang. Tapi itu membentuk karakter gitu. Jadi ketika kita mau sesuatu dari orang lain, ya kita memberikan dulu apa yang bisa kita berikan terhadap orang lain, baru orang lain memberikan feedbacknya terhadap kita kayak gitu.
Dan yang harus kita perhatiin tuh di samping good looking ya, yang good looking itu kan yang penting attitude-nya teman-teman. Nah iya, Kebanyakan good looking yang- juga attitude. Kalau attitude-nya nol sih nggak nggak ada, iya. ada itunya, Tapi nggak ada nilainya. tapi di zaman sekarang meskipun nggak ada attitude, misalnya attitude-nya nggak baik, tetap Tetep aja kalau yang good looking mah dihargain terus gitu. Tapi nggak apa-apa, ya itu udah jadi Kita nggak bisa ngendaliin budaya. ya. Kita nggak bisa ngendaliin itu udah jadi budaya. Juga. Itu sudah di luar kendali kita gitu kan. Persepsi orang lain itu sudah di luar kendali kita kayak gitu. Itu ya untuk Persoalan good looking. persoalan good looking ya. Intinya mah kalau good looking bersyukur, nggak good looking juga bersyukur. Maka kehidupan kita kedepannya akan tetap tertata, tenang gitu. Gitu aja sih teman-teman. Yang yang pernah satu pengalaman Teh Anis. sama aku. Aku juga Semoga bisa dijadikan pelajaran, memotivasi teman-teman juga gitu. Kayak gitu. Coba Itu nggak ya. ada lagi Jumpa lagi mungkin nanti di part selanjutnya. part ya. Kita mau ngobrolin apa, teman-teman boleh request di kolom komentar. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, and di komen. Segitu aja dari kita buat kali ini. Stay tune terus. Jangan lupa teman-teman buat share terus ya. Share ya ke teman-teman yang lainnya biar ada yang nonton juga. Biar ada yang nonton gitu teman-teman. Sekian dari kita berdua. Mudah-mudahan ada sejumput pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Terima kasih. See you next time. See you. Wassalamualaikum.